sesi yang kedua di hari ini ya. Di hari ini kita yang sesi yang kedua. Tak lupa marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka melalui media online, melalui Zoom, kita juga ada YouTube. Di siang hari ini masih bersama podcast kepegawaian BKPSDM Kota Surakarta. Baik, terima kasih sahabat ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di siang hari ini nanti selama 90 menit ke depan kita akan berbincang lagi. Ini khususnya nih teman-teman CASN nih di pemerintah Kota Surakarta, Anda harus menyimak dengan betul-betul ya. Karena di sini nanti ada banyak materi yang perlu Anda ketahui selama jenengan menjadi aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Ada apa saja sih di situ? Saya spill sedikit nih teman-teman ya. Nanti ada apa itu disiplin. Nah, jenengan kalau dulu nggih, misalnya ngapunten nih yang belum betul-betul fresh graduate nih, belum bekerja sama sekali. Begitu jenengan masuk ke pemerintah kota atau menjadi PNS, nah jenengan harus terikat dengan disiplin ASN. Ada tuh. Kemudian ada apa lagi nanti? Ada kode etik. Nah, kode etiknya apa? Selama menjadi ASN gitu. Kemudian nanti, ya ini yang menarik nih, katanya tadi ada narasumber. Wah, nanti ada materi yang menarik, Pak. Apa itu? Bolehkah ASN berpoligami? Wah, ini menarik juga ini, ya. Menarik juga. Nanti keterangannya seperti apa. Baik sahabat CASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, nanti kita akan dibersamai oleh dua narasumber yang sangat berkompeten di bidang tadi yang saya sebutkan, gitu nggih. Tetap bersama Pak Agung Wijayanto, beliau adalah Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang. Kemudian ada Pak Zen. Pak Zen ini analis sumber daya manusia aparatur. Ya. Beliau psikolog ya artinya ya, psikolog. Nah, jadi kalau ada yang agak goyah-goyah mentalnya gitu nggih, ada konseling ya, konseling kepegawaian di BKPSDM Kota Surakarta. Nah, ada mumet-mumet sedikit gitu, tentang mental gitu, monggo silahkan ke sini. Nah, dua narasumber ini nanti yang akan membedah tuntas tentang kode etik, disiplin, cuti, berakhlak, korupsi dan sebagainya. Maksudnya anti korupsi ya dan sebagainya. Nanti kita akan berbincang dengan beliau berdua. Sebelumnya, ya sahabat ASN, sekali lagi di akhir sesi nanti akan kami berikan link daftar hadir, kemudian link pertanyaan, kemudian ada link sertifikat, dan yang terakhir adalah link soal. Ya kita sebut post test lah gitu nggih, post test. Jadi nanti teman-teman yang mengisi link daftar hadir, kemudian mengisi soal, menjawab soal, post testnya akan mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk pemenuhan 20 JP bagi aparatur sipil negara. Itu. Baik teman-teman CASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, tidak berlama-lama, banyak materinya soalnya nggih. Nanti kita bagi dua, Pak narasumber nggih. Coba nih Pak narasumbernya disorot dulu nggih, disorot dulu. Nah, ini Pak narasumber. Ini Pak Agung ini kondisinya kelihatannya masih kurang sehat gitu nggih. Tapi karena demi panjenengan semuanya, ya, demi jenengan semuanya harus tahu ini disiplin PNS seperti apa, ASN seperti apa, beliau tetap hadir di sini dan akan menyampaikan materi. Nanti kita sepakati dulu nih Pak narasumber, nggih, Pak Agung dan Pak Zen. Nanti panjenengan menyampaikan masing-masing materinya selama 30 menit, ya. 30 menit Pak Agung, 30 menit Pak Zen, dan 30 menit nanti kita tanya jawab. Gitu nggih. Baik, kita mulai dengan materi Pak Agung nih, materi Pak Agung. Baik, materi Pak Agung ini akan menyampaikan tentang disiplin ASN, kode etik, penting banget ini. Soalnya kalau enggak disiplin ya wassalam nanti nggih PNS-nya nanti ada hukuman disiplin dan sebagainya nanti dicerahkan lah. Saya enggak bisa jelaskan nanti. Nanti ada berakhlak. Nah, berakhlak ini adalah budaya kerja kita di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baik, Pak Agung, monggo silakan disampaikan 30 menit. Dan teman-teman CASN
kami berharap untuk menyimak karena ini sangat penting sekali demi karir panjenengan ke depan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Yulian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat CASN yang kami hormati, kegiatan sosialisasi pembinaan ASN ini relevan dengan kegiatan yang saat ini sedang diikuti oleh cuma ada dua kelemahannya. kegiatan sosialisasi pembinaan disiplin ASN ini relevan dengan kegiatan yang saat ini diikuti oleh pemerintah Kota Surakarta, di mana KPK menyelenggarakan kegiatan pariwara anti korupsi, yaitu kampanye secara serempak anti korupsi. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berkontribusi di dalam kegiatan pariwara anti korupsi untuk pemerintah Kota Surakarta. Perlu Bapak Ibu sahabat CASN ketahui, apa itu disiplin ASN? Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan dimanapun dan selama 24 jam. Jadi nanti mohon teman-teman CASN bisa membaca aturan disiplin ASN. Karena jangan sampai teman-teman nanti melakukan pelanggaran disiplin karena ketidaktahuannya. Misalkan ada CASN atau PNS yang melakukan perceraian tanpa izin pada PPK atau wali kota. Itu melanggar. Jadi meskipun itu bersifat privat, perceraian itu, tetapi harus izin. Jadi nanti jangan sampai ketika sudah kami proses, Bapak Ibu teman-teman menyampaikan tidak tahu bahwa ada kewajiban untuk izin dulu. Kemudian dasar hukum pengelolaan disiplin ASN ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, kemudian PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Jadi nanti kalau ada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, silahkan nanti terutama untuk teman-teman pengelola kepegawaian mengacu pada PP 94 tahun 2021. Sampai dengan saat ini belum ada PP yang mengatur tentang disiplin P3K. Hanya saja di dalam PP nomor 49 tahun 2018 itu diatur bahwa PPK atau wali kota wajib menetapkan disiplin P3K. Dan ini di Surakarta sudah dilakukan dengan menetapkan Perwali Kota Surakarta nomor 42 tahun 2022. Jadi nanti apabila ada pelanggaran disiplin P3K mengacunya pada Perwali nomor 42 tahun 2022. Untuk P3K PNS itu mengacu pada PP nomor 94 tahun 2021. Tadi sudah kami sampaikan apa itu disiplin, diantaranya yaitu harus mentaati kewajiban. Kewajiban ASN itu sudah diatur, cukup banyak, nanti silahkan dibaca di Perwali nomor 42 tadi. Di antaranya yaitu salah satu kewajiban dari ASN adalah misalkan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Itu kewajiban ASN. Kemudian menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya. Kemudian menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kewajiban ASN ini relevan dengan kampanye secara serentak yang diselenggarakan oleh KPK tadi, pariwara anti korupsi. Nanti secara lengkap silakan paparan ini akan kami share, dibaca, silakan dipahami kewajiban-kewajiban teman-teman semuanya sebagai ASN itu apa saja. Kemudian di dalam
Perwali nomor 42 tahun 2021 dan juga PP 94 itu juga diatur terkait dengan larangan ASN. Di antaranya menyalahgunakan wewenang atau tanggung jawab. Jenis-jenis larangan ini nanti akan ada kaitannya dengan jenis hukuman disiplin yang akan diterima apabila larangan itu dilakukan oleh ASN. Misalnya, menyalahgunakan wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Itu nanti kalau ada teman-teman yang melanggar, artinya melakukan penyalahgunaan wewenang, itu jenis hukuman disiplinnya hukuman disiplin berat. Tidak diakomodir hukuman disiplin ringan atau sedang. Jadi apapun apabila dinyatakan menyalahgunakan wewenang, itu hukumannya hukuman disiplin berat. Nanti larangan yang lain akan bervariasi jenis hukumannya, bisa jadi berdasarkan dampaknya. Misalkan tadi, tidak menggunakan barang milik daerah dengan sebaik-baiknya. Itu nanti akan dilihat dampaknya dulu. Kalau dampaknya itu pada unit kerja, maka hukumannya bisa berupa hukuman disiplin ringan. Kalau dampaknya itu pada pemerintah Kota Surakarta, maka hukumannya bisa berupa hukuman disiplin tingkat sedang. Lalu kalau dampaknya itu pada negara atau nasional, maka hukuman disiplinnya hukuman disiplin berat. Jadi di dalam PP nomor 94 maupun Perwali nomor 42 sudah diatur. Larangan atau kewajiban yang dilanggar itu apa, jenis hukuman disiplinnya apa. Nanti silahkan dibaca lebih lanjut di dalam aturannya akan kami share. Lalu tadi sudah kami singgung, jenis hukuman disiplin. Jadi ada perbedaan antara hukuman disiplin bagi PNS dan juga bagi P3K. Kalau bagi PNS, hukumannya sama, terbagi menjadi 3, yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Ringan itu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin ringan paling ringan itu teguran lisan. Meskipun redaksinya berbunyi teguran lisan, bukan berarti hanya disampaikan bawahannya, tetapi harus dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian untuk hukuman disiplin sedang, sesuai dengan PP 94 dan juga Perwali 42, hukuman disiplin tingkat sedang itu berupa pemotongan tukin sebesar 25% selama 6 bulan, kemudian pemotongan tukin sebesar 25% selama 9 bulan, dan juga pemotongan tukin sebesar 25% selama 12 bulan. Hanya saja saat ini masih dalam masa transisi. Selama belum ada PP yang mengatur terkait dengan gaji dan tunjangan kinerja, maka diberlakukan aturan untuk PNS hukuman disiplin sedangnya itu berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun. Jadi perlu dipahami, ini ada masa transisinya. Kemudian untuk hukuman disiplin berat itu berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Misalkan dari jabatan analis diturunkan menjadi pengelola. Kemudian pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Kalau sudah jabatannya saat ini sudah pelaksana gimana? Kalau menerima hukuman disiplin berat, maka nanti akan menerima hukuman menjadi pelaksana kelas paling rendah. Jadi kalau sudah pelaksana kok dihukum berat yang sedang,
pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, maka nanti akan dihukum menjadi pelaksana kelas paling rendah. Kemudian hukuman disiplin berat itu yang paling berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ini nanti sepanjang masih atau sudah memiliki masa kerja 20 tahun dan usia 50 tahun, meskipun diberhentikan dengan hormat masih memiliki hak kepegawaian. Kemudian untuk yang teman-teman P3K, sahabat P3K, jenis hukumannya itu berbeda dengan PNS tadi. Untuk hukuman disiplin ringan itu sama dengan PNS. Teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian untuk hukuman disiplin sedang itu berupa pemotongan tukin sebesar 25% selama 6 bulan dan pemotongan tukin sebesar 25% selama 9 bulan. Sama seperti PNS tadi, sepanjang belum terbit PP terkait dengan gaji dan tunjangan kinerja, maka di masa transisi saat ini berdasarkan Perwali 42, apabila ada teman-teman P3K yang mendapatkan hukuman disiplin sedang, maka akan dilakukan hukuman berupa pemotongan gaji sebesar 5% selama 6 bulan dan pemotongan gaji sebesar 5% selama 9 bulan. Kemudian untuk hukuman disiplin beratnya itu berbeda dengan teman-teman PNS. Kalau untuk sahabat P3K itu berupa 2 hal saja. Yang pertama, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai P3K. Di paparannya ini masih keliru, tertulis PNS. Kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai P3K. Di paparan juga masih keliru, mohon nanti ketika membaca jangan sampai salah. Itu jenis hukuman disiplin yang akan diterima apabila sahabat CASN melakukan perbuatan melanggar hukuman disiplin. Di samping hukuman disiplin yang kami paparkan ini sebenarnya masih ada satu lagi yang paling berat lagi, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri. Itu diberlakukan bagi misalkan ada sahabat CASN yang menjadi anggota parpol. Itu akan diberhentikan tidak dengan hormat, jadi mohon diperhatikan. Kemudian terkait dengan perbuatan pelanggaran berupa melakukan korupsi, itu juga mendapatkan ancaman hukuman yang paling berat tadi. Kemudian secara khusus di dalam PP 94 maupun Perwali nomor 42 itu juga sudah diatur hukuman disiplin bagi PNS dan P3K yang mangkir. Mangkir itu tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah. Jadi mohon dipahami, di PNS, di ASN itu tidak ada istilah izin. Jadi tidak boleh izin, yang ada adalah cuti. Nanti kita bahas jenis-jenis cuti itu apa saja. Nanti kalau ada sahabat CASN yang sampai mangkir, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, itu sudah ada jenis hukumannya. Kalau tidak masuk tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari, maka hukuman disiplinnya berupa teguran lisan. Ini kumulatif nih, jadi bisa selang berapa minggu, berapa bulan melakukan lagi, itu hukumannya juga akan mengakumulasi. Sudah 3 hari tidak masuk, dijatuhi hukuman teguran lisan, kemudian yang bersangkutan ganti bulan tidak masuk lagi sehingga terakumulasi menjadi 4 atau sampai 6 hari, maka nanti hukumannya berupa teguran tertulis. Kemudian nanti kalau tidak masuk tanpa alasan yang sah, terakumulasi 7 sampai 10 hari dalam 1 tahun, hukumannya berupa pernyataan tidak puas. Ini akan berlanjut 11 hari sampai 13 hari, hukumannya berupa penundaan kenaikan gaji berkala.
Kalau tidak masuk tanpa alasan yang sah 14 sampai 16 hari secara kumulatif, maka akan dilakukan penundaan kenaikan pangkat. Kemudian kalau tidak masuknya itu terakumulasi dalam 1 tahun, 17 sampai 20 hari, maka akan dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun. Kemudian kalau masih berlanjut lagi, tidak masuknya meskipun ganti bulan, kalau terakumulasi 21 sampai 24 hari, itu akan dilakukan penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kemudian kalau tidak masuknya 25 hari sampai 27 hari, maka akan dihukum pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Kemudian kalau lebih atau selama 28 hari atau lebih, maka akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dan perlu dipahami bahwa yang kami sampaikan tadi kumulatif nih. Jadi ada jedanya 1 bulan, 1 minggu, sepanjang terakumulasi itu akan dijatuhi hukuman disiplin seperti yang ada di paparan. Kemudian kalau tidak masuknya itu secara berturut-turut 10 hari, itu langsung diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa apabila ada PNS yang menerima hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Jadi selama 1 tahun, misalkan tadinya analis dihukum menjadi pengolah data misalkan. Itu nanti apabila yang bersangkutan sudah menjalani hukuman selama 12 bulan atau selama 1 tahun, itu tidak serta-merta atau otomatis kembali pada jabatan awalnya. Jadi nanti untuk bisa kembali jabatan awal itu harus diusulkan OPD dan harus mengikuti ketentuan yang ada di pemerintah Kota Surakarta. Misalkan harus melalui asesmen, dilihat dari nilai kinerjanya dan sebagainya. Intinya tidak otomatis selesainya hukuman disiplin itu kemudian kembali ke jabatan awalnya. Kemudian untuk sahabat P3K itu ada perbedaannya. Kalau sampai melakukan mangkir, untuk yang hukuman disiplin ringannya itu sama dengan yang PNS tadi. Kemudian untuk hukuman disiplin sedangnya itu akan dijatuhkan apabila tidak masuk 11 sampai 15. Kemudian tidak masuk tanpa alasan yang sah 16 sampai 20. Itu akan dilakukan pemotongan gaji sebesar 5% selama 9 bulan. Kemudian kalau tadi untuk PNS itu baru diberhentikan dengan hormat apabila sudah tidak masuk secara kumulasi selama 28 hari atau lebih. Untuk P3K ini sudah akan dilakukan pemutusan hubungan kerja apabila tidak masuk tanpa alasan yang sah selama 21 hari secara kumulatif atau lebih. Jadi ada pembedanya antara PNS dan P3K. Mohon dipahami. Kemudian sama seperti PNS, apabila tidak masuk secara berturut-turut selama 10 hari, sama yang diterima PNS tadi, untuk P3K akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Itu Pak Yulian terkait dengan disiplin ASN, jadi PNS juga jangan sampai nanti melakukan pelanggaran disiplin karena tidak tahu aturannya. Oke, terima kasih. Ini masih sepilan satu materi ya. Tadi ada disiplin, kemudian kode etik. Ya ini masih disiplin nih teman-teman ya, teman-teman sahabat CASN ini masih disiplin. Nah, sekali lagi sudah kami sampaikan, jadi begitu jenengan memilih berkarir di ASN, jenengan harus mengikuti aturan disiplin ASN ini. Tadi resikonya apa, kewajiban apa yang harus dilakukan, kemudian larangan apa yang harus dihindari, ya. Kemudian resikonya apa,
bila menabrak larangan itu. Ini resikonya memang berjenjang-jenjang, tapi nanti kalau panjenengan itu terlena di situ bisa menjadi berat gitu. Nah kalau berat, ya ini musuhnya Pak Agung nanti ya Pak Agung ya, panggil dan sebagainya, proses dan sebagainya. Nah intinya Bapak Ibu, ya ini sebelum ke materi-materi yang lain, panjenengan sudah menjadi resmi menjadi baik PNS maupun P3K. Syukuri nikmat itu dengan bekerja yang baik. Berdisiplin karena disiplin itu merupakan kunci juga, ya, kunci dalam menjalankan pekerjaan. Tadi disiplin itu juga berpengaruh pada TPP, ya gitu nggih Pak Agung ya. Disiplin juga akan berpengaruh pada karir panjenengan. Jadi sekali lagi harus dipahami. Mari kita bersama-sama, ya, saling ingat mengingatan, ya, dalam hal kebaikan seperti itu. Kalau temennya agak berat sidik, ya gitu, ayo lurus meneh gitu. Ya kita saling mengingatkan. BKPSDM tidak henti-hentinya terus mengingatkan, terus sosialisasi dan sebagainya terkait hal sini. Nah masih banyak nih materi, monggo dilanjut Pak Agung. Sekarang kita masuk ke kode etik gitu nggih Pak Agung ya. Kode etiknya apa ini sebagai ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta? Silakan. Waktu masih 10 menit. Jadi di samping aturan terkait dengan disiplin, kita juga terikat dengan kode etik ASN. Ini tertuang di dalam Perwali nomor 15A tahun 2015 tentang kode etik aparatur sipil negara. Karena waktunya juga terbatas, nanti silakan dibaca Perwali tersebut. Setidaknya di awal menjadi ASN itu membaca. Jangan sampai nanti terkena hukuman disiplin karena tidak tahu aturannya. Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika. Etika sendiri di dalam Perwali itu diatur. Etika terhadap dirinya sendiri, etika terhadap sesama pegawai ASN, etika terhadap pelayanan, etika terhadap disiplin kerja, etika di dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi, dan juga etika di dalam berorganisasi. Di dalam Perwali itu sudah diatur secara rinci kode etik ASN terhadap dirinya sendiri. Itu juga disebutkan bahwa ASN harus menolak menjadi perantara bagi pihak lain dengan mendapatkan imbalan untuk mengurus usaha, pekerjaan, perizinan, pelanggaran yang berkaitan dengan kepegawaian. Kemudian tidak melakukan perbuatan tercela, perbuatan tidak bermoral. Ini cukup banyak, nanti silahkan dibaca lagi. Dan di sini juga ada kode etik ASN terhadap dirinya sendiri itu untuk tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi ini selaras dengan kegiatan pariwara anti korupsi yang sedang kita ikuti. Teman-teman, mohon kode etik ini untuk dapat dipahami. Kemudian kode etik sesama pegawai, itu menghargai perbedaan pendapat, memelihara rasa persatuan dan kesatuan, saling menghormati antar teman sejawat. Karena kami menemukan di beberapa OPD itu ada kalanya situasinya tidak kondusif. Berarti tidak lingkungan ya, di lingkungan itu ya. Lingkungan kerjanya kok tidak kondusif, berarti ASN yang ada di OPD tersebut tidak melaksanakan kode etik sesama pegawai ASN. Apalagi berarti kan ini Pak Agung, kan di berakhlak itu sudah ada salah satunya harmonis ya. Harmonis dan kolaborasi. Antar teman, berarti juga tidak melaksanakan berakhlak juga. Kemudian kode etik dalam pelayanan, yaitu adil dan tidak diskriminatif, itu masih relevan dengan pariwara anti korupsi, ikhlas dalam memberikan pelayanan dan tidak mengharapkan balas jasa, bersikap hormat, santun dan ramah, dan seterusnya. Ini ada cukup banyak, nanti teman-teman bisa membaca. Kemudian ada kode etik dalam disiplin kerja, mengikuti apel pada waktu yang telah ditetapkan, mengikuti upacara bendera,
Kemudian wajib berada pada tempat atau wilayah kerja selama jam kerja. Ini sudah diatur dan juga tadi sudah diatur di dalam disiplin, diatur ditekankan lagi di dalam kode etik disiplin kerja, yaitu mentaati ketentuan jam kerja, kecuali pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada saat jam kerja. Kemudian masih ada lagi yaitu kode etik dalam berpenampilan, berpakaian, dan juga berkomunikasi. Berpenampilan rapi, bersih, dan sopan, mencerminkan norma-norma agama dan kesusilaan, sederhana dan tidak berlebihan. Kalau kita kemarin sempat melihatnya, ada pegawai di beberapa institusi yang memasang DP di WA, menunjukkan kekayaannya, mobil-mobil mewah, atau tas-tas yang mewah seperti itu. Itu juga nanti dapat dikenakan kode etik. Oh, masuk ke itu ya, kode etik ya. Iya. Jadi ini ada kode etik dalam berpenampilan, berpakaian, berkomunikasi itu sederhana dan tidak berlebihan. Itu kan menunjukkan kekayaannya dan sebagainya. Kemarin sempat viral itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu kode etik di dalam berorganisasi, yaitu menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku. Nanti seterusnya silahkan dibaca, akan kami share materinya. Kemudian itu materi terkait dengan kode etik Pak Yulian. Kami lanjut. Lanjut langsung, langsung kode etik, terus langsung karena 10 menit lagi. Ya. Kode etik sudah selesai, kemudian kita sebagai ASN di pemerintah Kota Surakarta itu punya budaya kerja. Budaya kerja yang diterapkan di pemerintah Kota Surakarta itu yaitu budaya kerja berakhlak. Ini sudah dituangkan di dalam Perwali nomor 39 tahun 2022 tentang pedoman penerapan budaya kerja di pemerintah Kota Surakarta. Budaya kerja itu terdiri dari 7 aspek ya. Nanti ketika menyusun SKP juga ada nih. Kalau SKP ini masuk ke dalam penilaian perilaku. Tapi sebenarnya kita memiliki budaya kerja sendiri dan diatur dalam Perwali sendiri yaitu berakhlak. Tadi juga masuk di dalam soal post test Pak Yulian. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab. Jadi ada 7 aspek berakhlak dan masing-masing aspek itu nanti akan mendapatkan penilaian dari atasan. Berorientasi pelayanan itu ada 3 indikator. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian akuntabel, nanti ada 3 indikator dalam penilaian perilaku, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ini tadi sudah ditekankan di dalam kewajiban dan larangan sebagai ASN, ditekankan lagi di dalam budaya kerja kita, tidak menyalahgunakan kewenangan. Di dalam kode etik juga sudah ditekankan. Jadi pentingnya kita memahami aturan ini. Kemudian kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Untuk harmonis itu indikatornya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kolaboratif itu indikatornya juga ada 3, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adaptif, indikatornya cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, kemudian bertindak proaktif. Kemudian yang terakhir loyal, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah,
menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Tadi ada yang menanyakan bagaimana untuk mendapatkan penilaian di dalam SKP, diantaranya adalah budaya kerja ini yang tertuang di dalam penilaian perilaku. Silahkan indikatornya dipelajari dan diterapkan pada diri ASN dan juga lingkungan ASN. Kemudian ada beberapa bentuk implementasi dari budaya berakhlak, yaitu pembacaan nilai-nilai berakhlak di dalam setiap apel, kemudian menanamkan nilai berakhlak baik sebelum, saat maupun sudah rapat, kemudian menyisipkan logo berakhlak dan kalimat bangga melayani bangsa, kemudian setiap unggahan media sosial masing-masing perangkat daerah menyisipkan logo berakhlak dan kalimat bangga melayani bangsa. Kemudian Twibbon berakhlak dan juga semua banner atau pamflet yang dikeluarkan oleh perangkat daerah menyertakan logo berakhlak dan kalimat bangga melayani bangsa. Kemudian untuk multimedia, musik, lagu, video yang dikreasikan oleh perangkat daerah atau pemerintah Kota Surakarta untuk menanamkan nilai-nilai budaya kerja berakhlak. Kemudian yang terakhir, implementasinya berupa bentuk lain sesuai dengan kreativitas tim percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah masing-masing. Kemudian sanksinya apa? Kalau tadi untuk disiplin ASN itu ada sanksinya, hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Kalau sanksi untuk hukuman, ini kode etik ya, ini terlewat tadi ya. Ini terlewat sanksi untuk pelanggaran kode etik, itu sanksi yang dilakukan secara tertutup dan sanksi yang dilakukan secara terbuka. Sanksi yang dilakukan secara terbuka itu misalkan permohonan maaf secara lisan di depan umum pada saat apel, seperti itu. Tapi kalau yang bersifat tertutup, misalnya permohonan maaf dalam forum yang dihadiri beberapa pejabat saja. Itu Pak Yulian terkait dengan tadi tambahan pelanggaran kode etik dan sanksinya. Yeah. Terima kasih Pak Agung untuk materi yang pertama nih dari Pak Agung, Pak Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur. Sudah disampaikan nggih. Kita review nggih teman-teman sahabat ASN. Yang pertama apa tadi? Disiplin. Nah, ada kewajiban, ada larangan, ada sanksi ketika melanggar larangan. Itu nggih disiplin. Kemudian yang kedua adalah kode etik. Yeah. Kalau saya kenalnya itu kode etik jurnalistik. Ya, itu yang lebih saya ternyata ASN juga punya kode etik. Ya, pertanyaan saya ini begini, Pak. Di mana ini saya bisa membaca setiap saat kode etik ini? Itu. Jadi apakah ada perwali atau buku saku apa gitu. Nanti teman-teman ini biar kemana-mana itu bisa, oh ya kode etiknya ini, ingat gitu. Di mana nih Pak Agung, nanti bisa dijawab ya sambil jalan. Kemudian yang ketiga apa yang tadi disampaikan adalah budaya kerja kita. Budaya kerja kita di lingkungan pemerintah Kota Surakarta ini adalah berakhlak. Ada berapa tadi teman-teman ASN? Ada 7. Nah biasanya ini harus diinternalisasi nih setiap di perangkat daerah. Setiap apel, mau rapat, biasanya ini di perwalinya harusnya seperti itu. Jadi setiap apel itu salam berakhlak, biasanya gitu nggih kalau di BKPSDM seperti itu nggih Pak Agung dan Pak Zen. Jadi kita ada salam berakhlak. Jadi kita menyebutkan, kita internalisasi yang 7 indikator tadi. Nah, 3 materi ini sudah disampaikan Pak Agung. Nah, sebelum kita ke Pak Zen untuk materi selanjutnya ini tidak kalah pentingnya yang tadi Pak Agung, di mana saya bisa membaca setiap saat kode etik ini ya untuk pegangan kami. Ya, untuk kode etik itu sudah tertuang di dalam Perwali nomor 15A tahun 2015. Nanti kami share saja materi ini dan juga perwalinya supaya teman-teman bisa membaca juga lebih detail karena yang kami sampaikan hanya kami ambil poin-poinnya saja. Kemudian untuk budaya kerja itu juga sudah tertuang di dalam Perwali nomor 39 tahun 2022. Nanti biar kami share materi dan perwalinya. Oke, siap. Jadi nanti nggih Pak Agung nggih. Kita tidak hanya menyampaikan secara lisan saja nggih.
Jadi dokumen, materi dan sebagainya kita berikan semuanya, kita baca bareng-bareng, kemudian nanti kita pahami bareng-bareng, kita laksanakan bareng-bareng. Gitu nggih sahabat CASN. Nah, teman-teman untuk yang link pertanyaannya, link pertanyaan nanti sebentar lagi bisa di-share gitu ya. Nanti menunggu kode dari saya, harus ada kode ini. Itu nggih. Nanti di-share, di situ ada pertanyaan, daftar hadir, kemudian ada link isian sertifikat. Itu nanti kita share, jenengan bertanya di situ. Nanti kalau masih ada waktu kita di sesi tanya jawab ya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau enggak, nanti kita buat e-book. Jadi kita bentuk pertanyaan jawab, terus kita share gitu. Baik, untuk materi selanjutnya nih tidak kalah pentingnya kalau saya baca ini di panduan, panduan pertanyaan host, malah dipandu ini hostnya harus pertanyaannya seperti ini, gitu nggih. Oh, tapi enggak nggih, kita mengalir saja Pak Zen, itu nggih. Nah, kalau di sini saya melihat nih, membaca nih, menarik sekali nih. Materi Pak Zen, materinya izin perkawinan dan perceraian ASN. Oh, ternyata kalau mau kawin, menikah ya, kalau mau perkawinan itu harus izin, perceraian juga izin. Tadi sudah sampaikan nggih Pak Agung bahwa kalau tidak izin ini ada pelanggaran tingkat apa tadi Pak? Berat loh. Salah satu jenis yang berat. Berat loh, nggih teman-teman. Nih, jadi kawinnya jangan sembarangan ya, nggih, harus izin nggih. Pemerintah cerainya juga harus izin gitu nggih. Ini selama menjadi ASN tentunya seperti itu. Kemudian materi yang kedua nanti dari Pak Zen juga, sistem deteksi dini pembinaan ASN. Nah, ini biasanya yang hilangan ya, kita deteksi dini biar tidak berkelanjutan ini. Akhirnya hilang beneran ini gitu nggih. Nah, itu akan disampaikan. Kemudian yang terakhir dari Pak Zen nanti materi anti korupsi ini juga penting ini. Kita sebagai ASN ya kita sudah dapat gaji, sudah dapat PP. Nah, kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Salah satunya adalah nanti disampaikan materi anti korupsi. Baik, menyingkat waktu, monggo silakan Pak Zen untuk menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ASN semuanya di Kota Surakarta dan kelihatannya ini di luar Surakarta juga ada, luar Jawa ada juga. Saya di YouTube ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama izin perkawinan dan perceraian. Mungkin bagi teman-teman yang baru ya, ngapain sih kita harus mikir izin perkawinan dan perceraian? Karena disampaikan ASN itu terikat 24 jam gitu loh. Salah satunya izin perkawinan dan perceraian diatur di PP 10, PP 49, PP 10 tentang tadi izin perkawinan perceraian, perubahan PP 45, PP 49 tentang manajemen P3K, PP 94 tentang disiplin ASN karena ada hubungannya, dan Perwali tentang disiplin ASN yang mengatur bahwa P3K terikat juga dengan aturan izin perkawinan dan perceraian di PP 10 dan PP 45. Jadi P3K dan PNS terikat oleh aturan ini. Kenapa ini penting? Karena ASN yang melanggar aturan ini hukumannya 1, berat. Gitu nggih. Itu di pasal 37 di Perwali disampaikan bahwa ASN yang melanggar ketentuan PP 10, 83, jungto PP 45 itu dijatuhi hukuman, salah satu hukuman disiplin berat. Dan bagi P3K berdasarkan PP 49 menyatakan bahwa apabila P3K melanggar atau mendapatkan hukuman disiplin berat, dia berarti diberhentikan. Jadi artinya ketika kalau PNS kan ada 3 pilihan tuh, penurunan jabatan, pembebasan jabatan, sama satu lagi pemberhentian. Tapi kalau P3K sekali mendapatkan hukuman disiplin langsung pemberhentian. Makanya hati-hati kalau P3K kena ini dan langsung berhenti, contohnya tidak izin, cerai dan sebagainya. Terus yang kedua, apa saja yang menjadi aturannya? Pertama, tidak melaporkan perkawinan. Makanya nanti kalau untuk menikah itu tidak perlu izin memang, tapi perlu melaporkan. Dan dalam SE Sekda kita menyampaikan mewajibkan bagi ASN yang akan menikah wajib untuk konseling pranikah. Yang kedua, sebelum melakukan perceraian harus ada surat izin atau surat keterangan. Maksudnya surat izin itu apa?
apabila ASN itu menggugat kepada pasangan, itu wajib dapat izin dulu. Jadi enggak serta-merta teman-teman langsung ke pengadilan agama muncul akta cerai. Ketika kami tahu, ya langsung hukuman disiplin berat. Kalau surat keterangan, kalau apabila teman-teman digugat. Kalau digugat nanti Bapak Ibu bisa lapor atasan, nanti akan muncul surat keterangan, gitu nggih. Hati-hati bagi teman-teman yang sekarang KTP-nya masih belum PNS atau belum ASN. Karena ketika masuk di pengadilan agama, proses perceraian pengadilan berjalan, Anda tidak dianggap PNS oleh ASN, oleh pengadilan agama, akta cerai bisa keluar dan hukuman disiplin menanti. Tapi kalau di KTP Anda sudah disampaikan PNS atau ASN, biasanya pengadilan agama tidak akan mengeluarkan sebelum ada izin dari pemerintah daerah. Terus tidak melaporkan perceraian. Jadi kalau sudah dapat izin, terus muncul akta cerai harus lapor. Anda sudah dapat izin, sudah dapat akta cerai tidak lapor, itu dapat juga hukuman disiplin berat. ASN pria beristri lebih dari satu, tadi poligami, itu bisa. Tapi kalau tanpa izin juga berat juga. Nanti syaratnya gimana ada selanjutnya. ASN hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, maksudnya apa? Kalau di aturan itu sempat disampaikan ketika Anda hidup bersama seperti ikatan hubungan yang sah seperti suami istri. Ya bahasa saya berzina lah gitu ya, kumpul kebo gitu ya. Contohnya maaf, jenengan dengan wanita lain tanpa ikatan perkawinan, terus Anda dilaporkan ada aduan, ya hukuman disiplin berat. Bahkan P3K bisa langsung berhenti itu kalau aturannya. Atau pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan atau menindaklanjuti ketika ada tadi laporan, ketika ada yang kumpul kebo tadi dan tidak meneruskan permintaan izin cerai atau beristri lebih dari satu. Dan ASN, makanya hati-hati teman-teman ASN yang belum nikah ini, ya pintar-pintarlah mencari istri, karena ketika ASN pria itu menanti cerai, itu Anda memberikan sebagian gajinya itu sampai mantan istri jenengan nikah lagi. Wah. Gitu nggih. Dan satu hal lagi, bagi ASN wanita ketika menjadi istri kedua, ketiga, keempat itu hukumannya satu, diberhentikan. Itu ya. Jadi bagi Anda yang pengen jadi istri kedua atau ketiga itu diberhentikan, enggak boleh jadi ASN. Gitu nggih. Oke. Alasan cerai ada seperti ini, zina. Ini sesuai di Undang-Undang Perkawinan dan juga di PP terkait dengan izin perkawin cerai. Bisa karena zina, mabuk, madat, meninggalkan rumah selama 2 tahun berturut-turut gitu ya. Dihukum penjara 5 tahun atau melakukan KDRT. Ini kalau ini terbukti baik Anda menggugat atau tidak digugat, baik Anda menggugat atau tidak menggugat, Anda terutama mantan istri atau jenengan masih bisa mendapatkan sebagian gajinya ya. Tapi kalau nanti satu lagi ketika terus-menerus perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun. Jadi kalau kita mengeluarkan surat izin biasanya dasar kita ini. Ini pembagian gajinya. Kalau seandainya ini bayangin ya makanya kalau ASN pria nanti ketika bersih harapannya menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah langgeng sak terusé gitu ya, tidak terjadi perceraian. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi perceraian gitu ya, khususnya yang mengajukan itu ada ASN pria ya, itu dia wajib memberikan sebagian gajinya. Kalau mantan, bentar. Ini saya mengistilahkan menggugat aja, gugat-menggugat. Ya, menggugat. Yang ASN yang ASN-nya siapa ini? ASN-nya kita langsung ngobrol aja nih enak ini. Soalnya menarik sekali ini. Jadi gini, tapi ngapunten ini Bapak Ibu, terutama Mbak-mbak, Ibu-ibu ASN, teman-teman ASN jangan dipukili sama ASN pria, karena kalau yang mengajukan gugatan adalah pihak wanita itu ASN-nya apa bukan? Baik ASN ataupun bukan, itu ASN pria tidak wajib memberikan sebagian gaji kepadanya. Kalau yang menggugat pihak wanita, kecuali pihak wanita tersebut bisa membuktikan 5 hal tadi. Laki-laki tersebut ASN pria itu zina, laki-laki ASN tersebut mabuk, madat, judi. Pihak ASN pria tadi meninggalkan rumah 2 tahun, dipenjara 5 tahun, atau melakukan KDRT. Kalau terbukti, walaupun pihak wanitanya yang menggugat, pihak wanitanya tetap mendapatkan
bagian gaji. Gitu nggih. Nggih. Tetapi akan kebalikannya ketika walaupun yang mengajukan laki-laki, yang mengajukan ASN pria dan terbukti bahwa istrinya baik PNS ataupun enggak gitu ya, terbukti zina. 5 hal tadi. Ya, mabuk madat, meninggalkan rumah 2 tahun, penjara 5 tahun, KDRT, tidak wajib memberikan sebagian gaji bagi wanita tersebut. Oh. Paham nggih? Paham. Jadi batasan 5 tadi kalau terbukti itu bisa meloloskan dari sebagian gaji. Oke. Gitu ya. Nggih. Berarti yang paling baik enggak usah bercerai Nggak gitu. usah bercerai, Gitu, makanya nggih. iya sih. Betul. Kita juga ada ini ya. Mawadah warahmah. Makanya harapan kita fokus ke ketahanan keluarga sekarang. Berarti di BKPSDM juga ada konseling Konseling. ketahanan keluarga. Sama pelatihan ketahanan keluarga. Ya itu loh. Pentingnya sekali seperti itu, teman-teman. Lanjut. Nih, kalau umpamanya di atasnya lagi Mas. Kalau umpamanya bercerai, ya bukan di sebelumnya, ya ini. Kalau seumpamanya bercerai ya, dan dia tidak memiliki anak, maka bagiannya setengah gaji, oh gitu ya. Gaji 3 juta gitu ya, setengahnya 1,5 juta untuk mantan istrinya, setengahnya untuk YBS. Tapi kalau punya anak, sepertiga untuk ASN, sepertiga untuk mantan istri, sepertiga untuk anaknya. Kalau anaknya ikut sama istrinya, berarti sepertiga untuk ASN pria, 2/3 untuk mantan istrinya, entek kan? Lah, parahnya lagi kalau seandainya, ini saya ada kasus tadi, jadi setengah gaji, dia cerai ya, dia nikah, kemudian nggak punya anak, cerai, setengah gaji, gitu nggih? Berarti dia hanya punya setengah gaji saja. Terus dia nikah lagi, terus cerai lagi. Berarti gaji dia kan tinggal setengah tuh. Karena setengah dia diambil mantan istri pertama tadi. Setengah gaji itu dibagi lagi menjadi sepertiga dari setengah itu. Sepertiga untuk YBS, sepertiga untuk mantan istri kedua, sepertiga untuk anak istri kedua. Entek-entekan kan? Berarti kalau yang seperti itu tunggu aja pensiun dulu baru cerai gitu nggih. Ya enggak, makanya penting ini bagi kami jaga penting. keluarga, nggih. Jaga keluarga, sakinah, mawadah, warahmah gitu nggih. Tapi bagi Anda teman-teman nih, hati-hati masih baru gini ya. Hati-hati kalau seandainya jenengan mau utang gitu ya, ning Bank Jateng contohnya ya atau Bank Solo. Jenengan ngajak teman perempuan ya utang gitu ya. Ketika utang gitu, temennya suruh tanda tangan. Ini istri saya padahal temennya. Lah, ketika nanti suatu saat ketika nanti ada perceraian gitu ya, ternyata gaji 3 juta tinggal 1 juta dan 2 jutanya itu ketika hutang itu istrinya nggak tahu, itu tidak dianggap. Artinya dia tetap memberikan setengah dari 3 juta. Tapi kalau ternyata dia utang di bank bareng-bareng tanda tangan sama istri sahnya gitu ya, kemudian utangnya 2 juta, ya yang dibagi hanya 1 juta. Makanya hati-hati kalau, ya itu juga tidak dibenarkan ya, utang di Bank Solo, Bank Jateng, gen bojone ra ngerti, det lanangan gitu ya, tanda tangan koncone wedok ya tak jak bakso karo tanda tangan di aku bojo gitu ya. Hati-hati. Ini hati-hati nih yang laki-laki seperti itu ya. Gitu nggih. Harus waspada. Waspada. Oke, jadi itu tadi klik lagi, itu saya tak jelasin ya. Jadi tidak diberikan apabila istri terbukti, tetap diberikan apabila suami terbukti. Klik lagi. Tadi ya saya tegaskan, diberhentikan jika ASN wanita menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Itu tidak boleh, jadi hanya berhenti atau dipecat lah bahasa gitu ya. Hidup bersama tadi dalam artian apa tadi? Melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah. Ya ngapunten mamane jenengan dalam tanda kutip kalau orang mengatakan jajan gitu ya, PNS gitu ya, hukuman disiplin berat, apalagi kalau P3K. Itu termasuk hidup bersama ya, padahal kan iya. 2 jam, 1 jam ya itu ya. Iya. Kalau kan itu kan hukuman yang sah. Dilaporkan, diadukan, dan apalagi wanita itu mengadukan atau suaminya mengadukan, terbukti telah terjadi hubungan, itu hukuman berat. Meskipun itu tidak dikatakan hidup bersama, kan tidak hidup bersama, hanya 2 jam misalnya. Nah, kalau di PP-nya itu sama itu melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah atau artinya zina. Makanya kita itu banyak kasus-kasus kayak gitu ya, itu pilihannya cuma satu, berat gitu ya.
Terus, lah ini poligami ya, poligami. Satu lagi, klik. Oke, ini poligami. Poligami itu SN boleh, SN pria ya maksud saya, tapi poliandri nggak boleh ya, nggak ada istilahnya ya. Jadi kalau poligami itu memang sebenarnya walaupun ada aturannya tapi bukan hal yang mudah gitu ya. Kenapa? Karena ASN pria atau wanita atau mantan atau istrinya itu yang pertama tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dalam arti menderita penyakit jasmani dan rohani dan sukar disembuhkan. Oh, jadi harus sakit ya. Istri menderita cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan dalam arti penyakit badan menyeluruh. Atau istri tidak dapat melahirkan setelah 10 kali menikah. Jadi kalau istri lagi seger meger bugar nggak boleh poligami gitu ya. Jangan bayangin gampang poligami, ASN itu enggak mudah. Kalaupun ternyata, ngapunten, istri tidak dapat melahirkan 10 tahun gitu ya, tetap harus ada persetujuan istri secara ikhlas menerima. Kalau 10 tahun terbukti, 10 tahun tidak dapat putra ya, ternyata istri enggak setuju, ya batal. Apalagi gajinya kan penghasilan cukup. BKD lihat nih gajinya tinggal berapa, tinggal 500, delete. Ada jaminan untuk berlaku adil. Gitu nggih. Jadi itu penting terkait dengan hal tersebut. Ini saya studi kasus sedikit terkait tentang hukuman disiplin. Tadi disampaikan oleh Pak Agung, ini asumsi di BKPSDM yang masuk ke BKPSDM dari tahun ke tahun ya cukup lumayan ya sekitar 10 sampai 20-an. Tahun 2020 kita rekor hanya 4. Kenapa? Karena COVID gitu ya. Iya. Enggak berani jajan ya. Terus angka perceraian ini kita antara 10 sampai 20-an nggih. Cukup tinggi juga. Terus ini yang cukup menarik. Dari kasus yang ke tempat kami itu hampir 40% lebih itu adalah berat dan 30%-nya itu dipecat. Gitu ya. Makanya harapannya tidak berhubungan dengan kami terkait tentang kasus atau tadi izin perkawinan perceraian. Dan ada satu pemberhentian tidak dengan hormat itu apa? Ketika dia dipidana terkait tentang jabatan atau korupsi. Jadi jangan sampai ya itu tidak dengan hormat gitu ya. Oke. Tren di Pemkot selama 6 tahun terakhir ya, paling tinggi mangkir. Makanya bagi teman-teman tadi disampaikan Pak Agung, kalau 10 hari contohnya jenengan pelesir gitu ya, mau ke Singapura atau ke Tokyo gitu ya, 10 hari nggak bilang sama atasan gitu ya, 10 hari pulang-pulang langsung dipecat gitu ya, 10 hari berturut-turut. Kalau PNS itu 28 hari akumulatif dalam 1 tahun. Akumulasi ya. Akumulasi, contohnya ini 1 hari, bulan depan 2 hari, total 28 hari itu diberhentikan. Tapi untuk P3K batasannya bukan 28 tapi 20 hari. Kenapa 20 hari? Kumulatif ya. Nggih, kumulatif. Karena ketika 21 hari kumulatif itu sudah masuk berat. Lah kalau P3K itu sudah berat, itu sudah langsung diberhentikan. Dan hati-hati ketika P3K itu ternyata contohnya dapat hukuman sedang, itu bisa menjadi pertimbangan untuk tidak diperpanjang. Makanya ngapunten memang harus lebih hati-hati saja, yang penting jalannya lurus-lurus saja gitu ya. Oke. Yang pertama mangkir, yang kedua asusila. Asusila itu kayak apa? Nikah siri, jajan tadi. Ya itu tadi lah, atau mungkin sekarang ada tren juga asusila dengan anak-anak gitu ya. Itu tren yang kedua. Tren yang ketiga penyalahgunaan wewenang. Makanya hati-hati juga berkaitan dengan hal tersebut. Karena kadang itu ya mungkin yang melaporkan bisa jadi secara internal kok dapat data-data sebagainya. Tapi hati-hati aja terkait dengan itu, kita harus benar-benar hati-hati terkait tentang penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau mungkin bahkan pungli terbukti, bahkan jenengan jadi calo PNS, calo blut gitu ya, atau menyalahgunakan wewenang jenengan, itu hukumannya berat. Yang selanjutnya adalah izin cerai. Cerai enggak izin itu sudah dapat hukuman ini, makanya hati-hati. Itu nggih. Terus berkaitan dengan ini, kami sampaikan bahwa kasus yang masuk ke tempat kami itu 46% itu berat dan 30%-nya itu diberhentikan. Makanya berkaitan dengan tersebut kami ada namanya sistem deteksi dini pembinaan ASN. Itu seperti apa? Jadi kami itu senantiasa mendeteksi contohnya, makanya jangan kaget kalau kami sidak atau kami sampaikan ke tiba-tiba dipanggil ke BKD, oh ternyata sering telat karena kami lihat di sisensi
Di Sisensi Anda kelihatan 1 bulan telat berapa kali kelihatan. Di SKP contohnya tidak memenuhi target, itu juga bisa jadi kami akan lakukan kita nggak akan langsung masuk ke administratif kepegawaian hukuman disiplin sedang berat, enggak. Kita konseling dulu. Kenapa toh Mas kok telat? Kenapa toh Mas kok kinerja jenengan dapat di bawah ekspektasi gitu ya. Kita nanti akan bantu, akan mengkomunikasikan juga dan sebagainya. Ini masuk ke yang disampaikan Pak Kaban tadi. Ya. Jadi masuk ke BKPSDM berani inovasi, salah satunya Oke. di humanis, Humanis. Nah, manusiawi, ya Yeay. tadi. Jadi tidak langsung Jebret, gitu, nggih. Kita pendekatan, kenapa sih seperti ini? Monggo silakan lanjut. Oke, keren. Jadi memang pendekatan kita adalah konseling psikologi dan jangan khawatir kita konseling psikologinya itu juga dari luar. Artinya pihak ketiga sehingga jenengan bisa menyampaikan apa adanya. Contohnya atasan saya bla bla lingkungan kerja saya seperti ini. Karena beberapa kasus burnout itu juga beberapa terjadi di sekitar kita gitu ya. Tetapi kita akan tetap menganalisnya secara objektif. Atau perilaku 360 itu dengan berakhlak. Contohnya jenengan tidak bisa kerjasama dengan atasan dan sebagainya, itu semuanya akan masuk di situ. Tadi disampaikan kode etik juga atau berakhlak, contohnya jenengan untuk pegawai yang toksik itu sebenarnya bisa masuk di perilaku atau bisa masuk di kode etik juga sebenarnya. Dan kami akan juga melakukan penilaian secara periodik ya. Contohnya ASN baru. Nanti bisa jadi dalam 6 bulan ke depan kita lakukan penilaian ke atasan sama kepegawaian. Gimana kinerjanya, gimana disiplinnya, atau mutasi dari luar kota, atau mutasi antar dari satu OPD ke OPD yang lain. Atau ASN ketika pasca hukuman disiplin biasanya kami senantiasa melakukan minta feedback dari atasan maupun kepegawaian. Jadi kalau kami panggil jenengan jangan khawatir, kita tujuannya untuk ngobrol. Kenapa sih gitu loh. Gitu. Kebaikan bersama lah, ini seperti itu ya Pak Zen ya. Terus tadi klik ya, jadi seperti tadi kita memang sampaikan bahwa proses ini tidak hanya berdasar atas temuan kami BKPSDM. Ya kadang rujukan OPD bisa jadi, tetapi boleh inisiatif pribadi. Jangan sampaikan, wah saya tuh kok kewawokon, sampai saya tuh kok nggak nyaman dan sebagainya. Silahkan Anda konseling ke tempat kami. Gitu Terbuka ya. Terbuka. Programnya apa itu? Programnya itu nanti kan kita ada konseling di mana sekarang hari Senin dan Rabu, silahkan untuk mendaftar. Nanti ada PIC-nya juga. Cek. Bisa mendengar suara saya? Sudah ya? Cek 1, 2, wah baik. Ya. Jadi tadi bisa melalui inisiatif jenengan sendiri bisa nggih? Gitu ya. Nanti kita ada konseling, ada tes psikologi gitu ya. Tetap kita akan memberikan edukasi juga ke atasan juga karena tanggung jawab atasan itu enggak sekedar menghukum, tapi harus melakukan coaching dan mentoring gitu ya. Jadi kalau programnya itu terkait manfaat, klik lagi. Klik lagi. Nah, dengan program ini harapannya ASN terhindar dari hukuman disiplin yang berat dan dimiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi kita enggak datang, tak panggil, tak BAP, ini hukuman. Enggak, kita ada proses konseling dulu. Manusiawi. Ya. ASN dapat menyampaikan aspirasi, memahami diri dan bersama-sama dengan konselor mencari solusi. Ini gimana sebaiknya dan sebagainya. Bagi OPD ya untuk meningkatkan kedisiplinan sehingga tercapai kinerja dari OPD mendapatkan saran rekomendasi terhadap ASN tersebut. Oke. Dan itu ya, terus ini nanti ada kontak personnya, silahkan dihubungi, nanti ada di PPT-nya. Terakhir saya ingin sampaikan terkait tentang ini ya, bisa klik masuk yang pemberhentian. Ya ini, saya ingin sampaikan, tadi pemberhentian sebagai ASN tadi kan ada contohnya karena mangkir, jelas ya, karena menjadi istri ke-23 gitu ya. Ada pemberhentian atas permintaan sendiri itu artinya pensiun dini Anda mengajukan. Tapi ingat, P3K tidak boleh pensiun dini atau tidak boleh mengajukan pengunduran diri sebagai ASN sebelum 90% masa kerja dan 90% target kinerja tercapai. Sehingga ketika dia tidak boleh mengundurkan diri, yang terjadi pemberhentian hormat atas dalam konteks gitu nggih. Jadi Anda terikat
90% masa kerja dan 90% kinerja. Terus ada juga pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi ada, kalau pemberhentian dengan hormat itu Anda masih punya pensiun gitu ya. Khususnya bagi ASPNS ya. Tapi kalau pemberhentian tidak dengan hormat itu tidak dapat pensiun. Salah satunya pelanggaran korupsi. Di sini apabila nomor A ini melakukan penyelewengan, contohnya subversif gitu ya, Anda makar terhadap Pancasila gitu ya. Atau yang kedua tadi pidana penjara atau yang berkaitan dengan jabatan gitu ya. Dan menjadi anggota partai politik itu pemberhentian tidak dengan hormat gitu ya. Kecuali Anda mundur dulu baru berhenti, Anda mundur dulu sebagai ASN baru jadi anggota partai. Tapi kalau Anda ketika masih jadi anggota menjadi ASN dan Anda menjadi anggota partai politik, kalau aturannya di sini adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Oke. Nah, berkaitan dengan itu, terkait tentang tadi korupsi saya ingin sampaikan, hati-hati ketika kita mulai mendekati yang namanya korupsi. Bagaimana kita menjadi berintegritas dan bersih melayani. Kami hanya fokus sampaikan terkait tentang, klik lagi, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disampaikan batasannya apa? Itu terkait tentang, klik lagi Mas, setiap orang, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jadi bukan untuk Anda, tapi untuk perusahaan siapa atau untuk mengayakan orang lain. Terus menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Anda dan itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu sudah dinamakan korupsi. Klik lagi. Ini penjara maksimal 20 tahun, maksimal 1 miliar gitu ya. Naudzubillah, jangan sampai nggih. Kenapa? Ya karena moral, tamak rakus, gaya hidup konsumtif gitu ya. Atau mungkin kita normalisasi kecil-kecil gini nggak apa-apa gitu ya. Korupsi kecil-kecilan gitu ya, atau mungkin lingkungan keluarga juga kurang memahami malah dia diojo-ojoi anake bojone gitu ya. Ya naudzubillah gitu ya. Oke. Jenis-jenis korupsi hanya membedakan 3 saja, klik lagi Mas, yang perbedaan gratifikasi, pemerasan dan suap. Jadi di sini ada 3 perbedaan. Kalau gratifikasi itu segala pemberian apapun dalam artian luas. Dapat uang, dapat tiket, dapat apapun. Memang dalam hal ini itu memang tidak ada tidak ada kesepakatan, nanti kamu dapat apa, nanti tolong saya pelayanan dilancarkan enggak. Tapi kalau gratifikasi di sini itu berkaitan dengan adanya tanam budi. Karena aku ngasih Pak Agung terus, Pak Agung enggak enak sama saya ketika ada kasus, wah saya ringan. Itu masuk gratifikasi ketika saya memberikan pada Pak Agung sesuatu gitu ya, dan Pak Agung menerima gitu ya. Gratifikasi. Makanya gratifikasi itu kalau ada apa-apa laporkan ke inspektorat. Dapat HP, ini gratifikasi enggak? Ya nanti akan disimpan oleh inspektorat di dalam kotak gratifikasi sendiri gitu ya. Oke. Terus kalau terkait tentang suap, penyuapan itu berkaitan apabila yang aktif itu adalah yang memberi, yang pihak luar. Contohnya saya mau buat usaha, Pak Agung ASN-nya, Pak nanti kalau saya cepat tak kasih uang ya, itu namanya penyuapan. Yang aktif adalah pengguna layanan. Itu juga bagian dari korupsi. Satu lagi adalah terkait pemerasan. Kalau pemerasan itu yang aktif adalah ASN-nya. Contohnya ASN, nanti kamu tak cepetin, tapi kamu ngasih aku 500.000, itu udah masuk pemerasan. Sama halnya dengan pungli masuk di sini. Harapannya naudzubillah kita tidak termasuk di sini gitu ya. Karena nanti ingat hukumannya adalah hukuman disiplin berat dan ketika sampai dipidana masuk pemberhentian tidak dengan hormat gitu nggih. Naudzubillah min dzalik, kita semoga dijaga semuanya, anak-anak kita sehat semuanya, halal barokah semuanya. Matur nuwun dari kami, terima kasih. Terima kasih Pak Zen. Aplaus dulu untuk 2 narasumber kita. Yes. Baik Pak Agung dan Pak Zen, kita sebelum melanjutkan ke cuti ini yang terakhir materi dari Pak Agung ya, cuti ya. Tolong teman-teman untuk yang daftar hadir dan sertifikat, link sertifikat, daftar hadir, sertifikat, kemudian nanti pertanyaan di akhir ya, di akhir ini belum ya. Dan link pertanyaan link pertanyaan gitu nggih. Nanti diisi ya, diisi sambil kita nanti satu sesi terakhir dari cuti dari Pak Agung 5 menit.
Nah, tolong teman-teman di-share untuk itu, nanti untuk mendapatkan sertifikat. Monggo, silakan Pak Agung tentang cuti. Terima kasih Pak Yulian, secara singkat saja karena waktunya hanya 5 menit. Untuk cuti PNS itu diatur dalam PKPKN nomor 42 tahun 2017, junto PKPKN nomor 7 tahun 2021. Sedangkan untuk ketentuan cuti bagi P3K itu diatur dalam PKPKN nomor 7 tahun 2022. Jadi nanti teman-teman kalau lebih detail ada contoh-contoh kasusnya itu bisa melihat di dalam PKPKN tersebut. Ada perbedaan jenis cuti antara PNS dengan P3K. Kalau cuti bagi PNS itu ada 7, sedangkan P3K itu hanya ada 4. Jadi keduanya ada cuti tahunan, cuti sakit, kemudian cuti alasan penting itu hanya diperuntukkan bagi PNS. Kemudian cuti besar bagi P3K juga tidak ada. Kalau cuti melahirkan, baik PNS maupun P3K ada. Cuti bersama, baik PNS maupun P3K juga ada. Kemudian untuk cuti di luar tanggungan negara itu hanya diperuntukkan bagi PNS. Lalu apa bedanya dari kedua jenis tersebut? Cuti tahunan bagi PNS maupun P3K itu ketentuannya sama, yaitu ASN harus memiliki paling sedikit masa kerja 1 tahun. Jadi kalau ada teman-teman yang masa kerjanya baru 6 bulan mengajukan cuti tahunan, itu tidak bisa. Dan di aplikasi sekarang juga sudah terkunci. Kemudian cuti tahunan itu lamanya itu 12 hari kerja. Apabila di tahun berjalan, cuti tahunan itu tidak dipergunakan atau tidak dipergunakan seluruhnya, maka dapat diperhitungkan untuk tahun berikutnya. Kalau ada PNS yang cuti tahunannya misalkan di tahun 2026 hanya 10 hari, hanya 2 hari misalkan. Jadi masih tersisa 2 hari. Itu nanti ketentuannya kalau cutinya masih tersisa 2 hari, tahun depannya lagi, hak cuti tahunannya adalah 12 hari kerja ditambah 2 hari. Kalau sebaliknya, misalkan cutinya hanya 2 hari, tersisa 10 hari, itu ada ketentuan maksimal sisa cuti tahun berjalan itu akan diperhitungkan tahun berikutnya, itu 6 hari. Jadi kalau sisa cutinya 8 hari, 9 hari, 10 hari, itu nanti akan diperhitungkan tahun berikutnya hanya 6 hari. Itu yang perlu dipahami, tidak serta-merta 12, misalkan 11 hari tidak dipergunakan, kemudian seluruhnya diperhitungkan untuk cuti tahunan tahun berikutnya. Kemudian perlu kami sampaikan yang kedua yaitu cuti sakit. Baik PNS maupun P3K ini ada cuti sakit. Apabila PNS tidak masuk kerja karena sakit, maka bisa cuti sakit dengan ketentuan melampirkan surat keterangan dokter dari dokter yang mendapatkan izin praktek dari instansi atau pejabat berwenang. Cuti sakit ini kalau untuk PNS, sepanjang ada data dukungnya, surat keterangan dokter, itu bisa sampai 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun belum sembuh, maka harus dilakukan uji kesehatan. Nanti uji kesehatan itu yang akan menentukan apakah PNS tersebut masih bisa bekerja, atau harus pensiun dini, atau diberikan waktu untuk pengobatan dengan ketentuan 6 bulan. Jadi sebenarnya cuti sakit itu bagi PNS bisa sampai 1 tahun diperpanjang maksimal 6 bulan. Sepanjang berdasarkan surat keterangan dokter dan hasil pengujian kesehatan. Kemudian untuk cuti sakit bagi P3K. P3K yang tidak bisa masuk kerja karena sakit, itu bisa mengambil cuti sakit dengan ketentuan melampirkan surat keterangan dokter dari dokter yang memiliki izin praktek dari instansi ataupun pejabat yang berwenang. Ketentuannya tidak 1 tahun seperti PNS, tetapi 1 bulan.
nanti kalau 1 bulan belum sembuh akan dilakukan pengujian kesehatan. Bisa diberikan kesempatan kalau PNS tadi 6 bulan, untuk P3K ini perpanjangannya hanya 1 bulan, jadi maksimal 2 bulan. Itu terkait dengan ketentuan cuti sakit. Kemudian cuti alasan penting, ini hanya dimiliki oleh PNS. Cuti alasan penting itu sudah diatur secara rigid kepentingannya. Cuti alasan penting yang pertama yaitu apabila orang tua, mertua, adik, kakak, anak, istri, suami itu sakit keras atau meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, PNS pria yang mendampingi istri yang melahirkan atau sesar itu bisa cuti alasan penting dengan syarat harus melampirkan surat rawat inap. Kemudian juga diperuntukkan bagi ASN atau PNS yang mengalami musibah, misalkan banjir atau kebakaran. Itu bisa cuti alasan penting. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini, sedangkan teman-teman ini statusnya adalah P3K, maka solusinya teman-teman ini diberikan pengecualian, dapat mengambil cuti tahunan meskipun masa kerjanya belum 1 tahun untuk kepentingan seperti PNS yang cuti alasan penting tadi. Tetapi ada catatan, itu nanti akan mengurangi hak cuti di tahun kedua. Kalau di tahun kedua kan punya hak cuti 12 hari. Ini cuti tahunan untuk kepentingan alasan penting seperti PNS itu bisa diambil maksimal 6 hari, dengan ketentuan nanti tahun berikutnya cutinya akan berkurang 6 hari. Jadi punya utang cuti. Kemudian cuti besar. Cuti besar itu diberikan apabila PNS sudah memiliki masa kerja 5 tahun. Ada pengecualiannya apabila PNS itu menjalankan ibadah haji yang pertama kali. Meskipun masa kerjanya belum 5 tahun, itu bisa mengambil cuti besar. Cuti besar itu paling lama 3 bulan. Nanti kalau di tahun tersebut mengambil cuti besar, ternyata sebelumnya sudah mengambil cuti tahunan, maka 3 bulan tadi akan dikurangi cuti tahunan yang sudah diambil. Dan ketentuannya cuti besar itu akan menghapus cuti tahunan di tahun berjalan. Meskipun apabila ada sisa tahun sebelumnya masih bisa dipergunakan, tetapi hak cuti tahunan tahun berjalan akan hapus apabila sudah mengambil cuti besar. Cuti besar bisa diambil 3 bulan dengan ketentuan kalau hanya mengambil misalkan 2 bulan, maka tidak bisa diambil lagi, harus menunggu masa kerja 5 tahun baru bisa mengambil lagi. Lalu bagaimana kalau misalkan P3K ini punya agenda untuk naik haji? Tadi sudah disampaikan bisa menggunakan cuti tahunan. Kalau PNS bisa menggunakan cuti besar. Kemudian cuti melahirkan itu baik PNS maupun P3K sama haknya 3 bulan. Saya tambahkan tadi, apabila ada PNS yang keguguran, itu bisa mengambil cuti sakit lamanya maksimal 1,5 bulan. Kemudian cuti bersama, ini dimiliki baik PNS maupun P3K. Cuti bersama itu diatur berdasarkan keputusan Presiden dengan ketentuan tidak akan mengurangi hak cuti tahunan. Kemudian juga ada ketentuan PNS yang karena jabatannya tidak bisa mengambil cuti bersama, karena jabatannya misalkan teman-teman yang ada di Dinas Perhubungan atau di Kesehatan, karena tugas tidak bisa mengambil cuti bersama, maka cuti tahunannya akan ditambahkan dengan persyaratan hanya bisa dipergunakan di tahun berjalan.
Misalkan ada cuti bersama di bulan April, maka cuti penggantinya ini hanya bisa digunakan di tahun ini, tahun 2025. Kecuali kalau cuti bersamanya itu terjadi pada akhir tahun, misalkan pada saat Natal, maka penggantinya bisa tahun berikutnya. Kemudian cuti di luar tanggungan negara ini dikhususkan bagi PNS, lamanya maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Ini sudah ada peruntukannya, misalkan mendampingi suami atau istri yang menjalankan tugas di luar negeri, atau menjalankan tugas belajar di luar negeri, atau merawat orang tua yang sakit atau uzur, program kehamilan, itu sudah ada ketentuannya. Di luar ketentuan tersebut tidak bisa. Ini untuk P3K tidak ada. Itu Pak Yulian terkait dengan ketentuan cuti. Terima kasih Pak Agung. Untuk materi kedua dari Pak Agung tentang cuti sudah disampaikan. Cuti adalah hak ya Pak Agung ya. Hak, tapi haknya juga masih diatur. Yang namanya cuti besar, melahirkan, ternyata bagi para suami ini yang menunggu istrinya melahirkan bisa diberikan cuti juga, bisa mengambil cuti, artinya mengambil cuti. Saya kira tadi juga cuti melahirkan, tetapi ternyata adalah cuti alasan penting. Saya kira, oh istrinya melahirkan, oh dia juga cuti melahirkan, ya, mendampingi melahirkan maksudnya, seperti itu. Baik Pak Agung dan Pak Zen, materi sudah disampaikan semuanya. Tentunya dengan sedikit waktu ini, kita sambil jalan teman-teman sahabat ASN, kita sambil jalan, belajarnya itu maksud saya, kita sambil jalan. Jadi kalau abrek-abrek tadi harus paham langsung tek gitu, belum kita buka perwali kode etik, perwali disiplin, perwali budaya kerja kita buka, kalau langsung gitu saya kira juga enggak mungkin. Kita sambil jalan Tapi intinya adalah di podcast pada siang hari ini, yang pertama kalau ini menurut host, yang pertama adalah panjenengan adalah sudah menjadi aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Karena sudah memutuskan untuk menjadi ASN Kota Surakarta, tentunya terikat dengan hal-hal atau ketentuan-ketentuan sebagai ASN. Disiplinnya, kode etiknya, cutinya, kemudian yang korupsi dan sebagainya, itu terikat. Untuk itu harus kita pahami semuanya itu, dan jangan dilanggar kalau menjadi pelanggaran. Yang kedua, sebagai ucapan atau ungkapan rasa syukur panjenengan semuanya, setelah menjadi sekian lama menunggu, ikut ujian dan sebagainya, sebagai ungkapan rasa syukur setelah menjadi ASN, tentunya syukur itu diwujudkan dalam kinerja yang baik, tidak melanggar, terus sesuai dengan aturan dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang bisa kita ambil dari podcast di siang hari ini. Baik, teman-teman kru untuk disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di link pertanyaan kita. Nanti kita akan jawab 15 menit ke depan. Baik, kita akan buka pertanyaan. Ini kelihatannya yang di YouTube ini juga ada yang dari Aceh, dari Sumatera Barat. Oh ini dari Kalimantan juga ada nih kelihatannya. Dari Jawa Timur juga ada. Oke, kita sahabat semuanya sahabat ASN. Baik, link pertanyaan, mari kita baca. NN, Nona, kota, provinsi, tidak diisi pertanyaan. 1. Bila mana hasil penilaian kinerja kurang atau perlu pembinaan dan terulang beberapa bulan, apakah ada campur tangan pihak BKPSD, kurang M, BKPSDM, dalam pemberian pembinaan? Itu yang pertama, Pak Agung. Yang kedua, dalam hal pihak yang memberikan penilaian bukanlah atasan langsung, tapi pejabat di atas atasan langsung. Nanti biar diurai nih maksudnya gimana. Dan dinilai subjektif bagaimana kelanjutannya. Monggo. Makanya ini kelihatannya pertanyaannya agak sensitif, makanya namanya NN. Nah, gitu Oke, monggo Pak Agung. Baik, terima kasih. Jadi apabila ada penilaian kinerja itu kurang atau perlu perbaikan, butuh perbaikan ada jangka waktu 14 hari setelah penilaian bagi ASN untuk mengajukan keberatan melalui aplikasi e-kinerja.
Kalau PNS tidak mengajukan keberatan, ya kami artikan sudah menerima atas penilaian kinerja yang kurang atau butuh perbaikan tadi. Nanti PNS harus memberikan argumentasi kenapa yang bersangkutan itu mengajukan keberatan. Dan PNS tersebut juga mengajukan nilai kinerja yang dikehendaki. Misalkan mengajukan untuk dinilai baik dari kurang kayak gitu. Kemudian setelah PNS tersebut mengajukan keberatan, atasan langsung memberikan argumen juga. Nanti keputusannya ada di atasan pejabat penilai. Jadi misalkan Mas Zen ini saya nilai kurang, kemudian yang bersangkutan mengajukan keberatan, memberikan argumen, saya akan memberikan argumen juga. Kemudian keputusan akhirnya itu ada di atasan saya, di Pak Kaban. Nanti Pak Kaban bisa menetapkan penilaian dari atasannya sudah benar, jadi tidak berubah, atau permohonan dari PNS yang bersangkutan itu dikabulkan, yang tadinya dari kurang atau butuh perbaikan diubah menjadi diubah misalkan menjadi baik. Perlu kami sampaikan bahwa apabila ada pengajuan keberatan dan PNS yang bersangkutan itu mengajukan untuk dilakukan penilaian sesuai dengan harapannya, misalkan menjadi baik itu, apabila pejabat penilai itu tidak memutuskan, maka apa yang diajukan oleh pegawai tersebut akan diakomodir oleh aplikasi. Jadi prosesnya seperti itu. Tadi pertanyaannya lagi apa? Yang kedua, itu Pak. Dalam hal pihak yang memberikan penilaian bukanlah atasan langsung, tapi pejabat di atas atasannya langsung, ya gitu. Dan subjektif, nah bagaimana kelanjutannya? Di dalam aplikasi ini tidak bisa serta-merta dilakukan penilaian oleh atasan pejabat penilai ya, melompat ke atas gitu. Jadi di aplikasi ini yang bisa memberikan penilaian hanya atasan langsung atau pejabat penilainya. Kecuali kalau ada proses keberatan tadi, keputusan akhir di atasan pejabat penilai, melompat seperti itu. Intinya silahkan mengajukan keberatan apabila tidak sesuai dengan harapan terkait dengan nilainya di aplikasi dan ada batasannya maksimal 14 hari. Itu Pak Julian. Oke, sudah jelas untuk SKP yang pertanyaan pertama tadi, NN tadi. Pertanyaan menarik ini yang kedua nih Pak Agung dan Pak Zen. Bu Teresia, Surakarta, Jawa Tengah. Jika seorang PNS mantu menikah, nyunatke putrane, nyunatke ponakane, atau apalah bayen dan sebagainya ini, terus ada sumbangan, nah uang sumbangan, jagong itu loh nggih. Apakah harus dilaporkan atau tidak? Ini apa termasuk gratifikasi atau tidak? Iya, nggih monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nggih, ini saya sampaikan sesuai dengan SE KPK dan Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019. Di sini disampaikan batasan nilai gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. 1. Pemberian dalam bentuk pemberian biasa atau sosial, gitu ya. Artinya non kedinasan. Misalnya hadiah saat pernikahan, ulang tahun, khitanan, pensiun. Boleh diterima jika nilainya wajar. Jangan dikasih tiba-tiba 1 miliar gitu ya. Ternyata ada udang di balik batu gitu ya. Tidak ada konflik kepentingan gitu ya. Dan tidak sedang ada kaitan jabatan antara pemberi dan penerima gitu nggih. Sama halnya di sini sampaikan tidak dilaporkan jika sovereign cenderamata dalam kegiatan resmi itu nilainya kurang dari 1 juta. Anda dapat cenderamata ternyata nilainya lebih dari 1 juta itu dilaporkan. Contoh seminar kit, plakat, bingkisan rapat. Atau makanan minuman gitu ya, boleh diterima tanpa batasan nilai jika konsumsi di tempat atau tidak dibawa pulang dalam bentuk berlebihan. Yang terakhir adalah diskon hadiah promosi konsumen umum atau non-eksklusif seperti undian berhadiah dari toko atau diskon pelanggan. Boleh diterima jika berlaku umum dan tidak khusus karena jabatan. Nih, harus dilaporkan dan bisa jadi suap jika hadiah bernilai berapapun yang diberikan karena jabatan atau bisa mempengaruhi keputusan
2. Ada hubungan kerja atau kepentingan antara pemberi dan penerima dan tidak diberikan dalam konteks sosial yang wajar. Tadi dalam konteks tadi sebenarnya masuk di batasan ini, jadi tidak perlu dilaporkan. Kecuali tadi ada batasan tidak wajar, terus ada udang di balik batu tadi. Ya itu monggo. Oke, gitu Bu Teresia. Kita lanjut pertanyaan, tinggal 5 menit. Novia Rizky, untuk P3K berarti bisa mengambil cuti setelah 1 tahun bekerja? Enggak. Cuti tahunan bisa diambil setelah masa kerja 1 tahun. Di dalam aplikasi portal pegawai sudah kami kunci, kalau masa kerjanya belum ada 1 tahun tidak bisa menginput permohonan cuti. Harus 1 tahun bekerja dulu. Pertanyaan selanjutnya. Bu Tri atau Pak Tri, izin bertanya Pak. Bila masih CPNS dengan rencana penting yaitu pernikahan mendapat cuti berapa hari dan prosedur untuk izin pernikahannya bagaimana? Saja ya, terima kasih. Jangan lupa undangannya sampai sini nggih, Bu Putri apa Pak Tri ini nggih. Jangan lupa undangannya. Oke. Kami tambahkan tadi untuk PNS itu ada cuti alasan penting, orang tua dan keluarga inti sakit keras atau meninggal dunia, kemudian suami yang mendampingi istri melahirkan atau sesar tadi, kemudian ada satu lagi, PNS melangsungkan perkawinan, itu bisa mengambil cuti alasan penting. Cuti alasan penting bagi PNS itu maksimal 1 bulan, itu tergantung izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari atasan langsung. Lalu bagaimana kalau yang melangsungkan pernikahan itu P3K? Seperti tadi, bisa mengambil cuti tahunan dengan pengecualian dan nanti akan diperhitungkan mengurangi hak cuti tahunan setelah memiliki masa kerja 1 tahun. Jadi haknya maksimal 6 hari kerja. Pertanyaannya ini masih CPNS Pak Agung? Masih CPNS mau nikah, ya itu cutinya berapa? Sama enggak dengan sudah PNS nanti? Sama, jadi cuti alasan penting itu apapun alasannya maksimal 1 bulan. Tapi dalam prakteknya atasan itu juga tidak akan memberikan sampai 1 bulan. Tergantung jumlah personil yang ada di OPD tersebut. Kemudian pekerjaan yang ditinggalkan nanti yang mengerjakan siapa. Kemudian lokasi pernikahannya ada di mana. Bisa jadi hanya 1 minggu kayak gitu. Itu untuk yang PNS. Kalau yang P3K hanya maksimal 6 hari kerja. Oke, itu Pak Tri nggih. Oke, kita lanjut. Pak Dani Hermawan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Apakah ada hotline BKPSDM yang dapat dihubungi untuk berkonsultasi terkait kepegawaian? Itu sudah tak sampaikan di chat klinik konseling kepegawaian, ada nomornya, sama kontak personnya ada Mas Endri dan Mbak Tia. Mbak Tia CASN baru juga. Ada kontaknya juga. Oke. Di chat. Oke, Zoom. di chat Zoom ya Pak Dani. Oke, dan Pak, ini deket toh Pak, nggih, jenengan sambil ke sini silaturahim bisa, nanti langsung menemui siapa gitu bisa, terbuka nggih. 24 jam kerja maksudnya, jam kerja. Oke, selanjutnya pertanyaan. Pak Hari Sulistyo, Surakarta, Jawa Tengah. P3K perlu ganti pekerjaan. Perlu ganti pekerjaan di dalam KTP seperti ASN atau P3K. Nah, monggo. Apakah di KTP itu juga P3K gitu? Bukan. Kalau KTP kan biasanya PNS gitu ya. ASN aja, ASN bisa. Bisa ya. Ini atau nanti saya komunikasikan ke Dukcapil ya, Dukcapil. Oke. Gitu. Informasi saja kita saling memberikan informasi bahwa di Dukcapil itu juga sering mengadakan podcast nggih. Nanti kalau terkait dengan ini apakah status P3K harus dicantumkan dalam KTP ya, itu nanti bisa ditanyakan. Selain nanti Pak Zen juga akan menanyakan ke Dukcapil. Ngaten nggih. Lanjut ya dari Pak Aris ke Bu Yesika Septi, Surakarta, Jawa Tengah. Bagaimana kebijakan jika anak lebih dari 2? Bagaimana sanksi jika telat absen? Bagaimana kebijakan jika anak lebih dari 2? Bagaimana sanksi jika telat absen? Monggo. Jadi anak 2, 3 dan selebihnya itu tidak menjadi alasan untuk terlambat presensi. Jadi nanti kalau terlambat presensi ya konsekuensinya akan ada pengurangan di dalam TPP. Kemudian kalau sering terlambat itu juga akan menjadi catatan dari atasan langsung. Kan tadi ada
unsur berorientasi pelayanan. Di situ kan harus secara maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau sering terlambat kan juga akan menjadi catatan atasan langsung, sehingga bisa jadi nilai perilakunya dinilai di bawah ekspektasi. Gitu Bu Yesika Septi, bagaimana kebijakan jika anak lebih dari 2, apakah boleh telat? Itu enggak boleh ya, enggak boleh telat. Jangan ya 10 pun juga enggak boleh ya telat. Itu kalau sanksinya ya tadi ada ya, berarti ada deteksi dini, kemudian apa, nanti ada konseling dan sebagainya. Gitu nggih Bu Septi. Lanjut. Pak Muhammad Fajar Al-Fajri, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Bagaimana jika pengajuan cuti menikah untuk P3K masa kerja kurang dari 1 tahun masa kerja? Nah, monggo. Silahkan dengan cuti tahunan dengan ketentuan tadi akan diperhitungkan mengurangi hak cuti tahunan di tahun masa kontrak yang kedua. Nanti kan Bapak Ibu P3K ini tidak bisa nginput apabila memiliki alasan penting untuk mengajukan cuti. Silahkan nanti dikomunikasikan ke kami, akan kami berikan akses pengecualian bagi P3K yang karena alasan penting harus mengambil cuti tahunan. Alasannya seperti PNS yang cuti alasan penting tadi, tidak bisa di luar itu. Oke, kita lanjut, mungkin ya kita lanjut beberapa gitu nggih. Itu Pak Muhammad, jadi untuk pengajuan cuti nikah untuk P3K sudah disampaikan dan kami doakan semoga pernikahan panjenengan bisa lancar Pak Muhammad. Amin. Pak Salma atau Bu Salma Pemkot Surakarta, prosedur lapor perkawinan seperti apa secara lengkap? Kok banyak yang tanya tentang perkawinan ya? Apakah mengisi data di portal dan Sekum sudah termasuk kategori melapor? Enggak. Terkait tentang perkawinan, pada prinsipnya ketika seseorang mau menikah, sampaikan pada kepegawaian, nanti di sana ada konseling pranikah. Setelah konseling pranikah nanti jangan bisa mengambil cuti juga ya. Dan selanjutnya nanti Sekum PTK dan sebagainya akan diarahkan. Jadi nanti ketika Sekum PTK dan sebagainya, yang penting laporkan aja kepada kepegawaian untuk masuk ke mana tadi? Konseling pranikah, Sekum PTK dan sebagainya nanti akan disampaikan di sana. Matur nuwun. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ada 51, jadi kita sampai ke 15. Tadi seperti nanti nyun tulung Pak Agung, pertanyaan ini nanti dihimpun, kita jawab bareng-bareng, terus kita bentuk e-book. Itu apa ya, istilahnya kita jawab, terus nanti kita coba kita share, gitu sebagai bahan pengetahuan juga kalau menurut saya, gitu tadi tersimpan ya pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke Pak Suratno. Pak Suratno lagi nih, tadi juga sudah bertanya. Kota Surakarta, Jawa Tengah, masuk kategori apakah apabila ASN minta fee kepada pihak ketiga karena sudah diberikan pekerjaan proyek? Oh, jeling, ini berat nih Pak. Ini kategorinya apa? Monggo, silahkan minta fee. Ya pada prinsipnya itu tidak boleh Bapak. Apalagi nanti ketika sudah masuk dalam aduan, laporan, itu bisa masuk di pelanggaran tadi berat tadi. Apalagi kalau itu proyek jenengan juga, itu penyalahgunaan wewenang juga pada jenengan. Karena penyalahgunaan wewenang itu pilihan hukuman disiplin hanya berat. Gitu. Bapak Suranto pun, kita bersyukur sudah menjadi ASN, kita hindari yang seperti itu, maksudnya bukan Bapak Suratnonya yang seperti itu. Jadi semua saja kita saling mengingatkan. Ya kita manusia itu ya kadang itu selama masih hidup itu masih ada kemungkinan kejeglong dan sebagainya. Tapi kalau sudah mati, ya udah enggak ada kejeglongnya. Ya kejeglongnya yang kemarin gitu. Kita lanjut sampai 15 Pak Arya Dita, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Cuti tahunan apakah bisa diambil sekali langsung 12? Atau ada maksimal, langsung rolas diambil gitu. Mau plesir ya Pak, enggak apa-apa, mau dolan piknik lah, monggo. Terima kasih. Intinya sebenarnya bisa saja diambil langsung 12 hari, tapi itu tergantung pada pejabat yang berwenang berikan cuti, menyetujui atau tidak. Tapi teman-teman CASN juga harus memperhitungkan, kalau sudah diambil semua, nanti kalau suatu saat punya kepentingan, itu Bapak Ibu tidak punya akses lagi untuk tidak masuk kerja, kecuali misalkan sakit, seperti itu. Sudah tidak ada izin lagi, jadi mohon diperhitungkan, jangan sampai nanti
Sudah diambil 12, terus akhirnya datang ke BKPSDM, ini ada urusan penting harus cuti tahunan, ternyata sudah habis. Itu Pak Julian. Nggih. Jadi mohon maaf nggih, karena kami sudah menge-share link pertanyaan dan banyak banget, kami tidak membuka yang pertanyaan langsung karena memang waktu. Tapi sekali lagi, BKPSDM selalu terbuka untuk panjenengan semuanya. Kita lanjut yang ke-12. Bu Nereserta Dani, Surakarta, Jawa Tengah. Kalau cuti dalam 1 tahun tidak diambil, apakah hangus? Nah, monggo, tadi sudah dijelaskan nggih? Monggo, silakan Pak Agung, sedikit aja. Kalau cuti dalam 1 tahun tidak diambil, kemudian tahun depannya lagi juga tidak diambil, jadi ada 2 tahun berturut-turut tidak diambil, maka di tahun ketiga itu bisa memiliki hak cuti tahunan 24 hari kerja. Jadi PNS yang 2 tahun berturut-turut tidak mengambil cuti akan memiliki masa kerja 24 hari kerja. Kemudian kalau dalam 1 tahun itu sudah mengambil cuti, meskipun tidak semua, berapapun sisanya akan diperhitungkan di tahun berikutnya dengan ketentuan kalau sisanya itu lebih dari 6, maka akan diperhitungkan hanya 6 saja. Jadi misalkan sisanya hanya 10, ya tahun depan maka memiliki 12 ditambah 10. 10. Oh, tak kira Ditambah 6. 6. Nah, 6. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau 2 tahun berturut-turut tidak diambil, berarti tahun ketiga 24. Nah, 24 itu ya jangan diambil semuanya ya. Mau ke Tokyo apa mau kemana nggih? Jadi tidak boleh, tergantung atasannya juga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bu Endang Sri, Kota Y, Jawa Tengah. Bagaimana cara pengajuan untuk cuti bagi P3K? Ya di aplikasi, monggo, silakan Pak Agung. 2 lagi nanti. Cuti tahunan diajukan melalui portal pegawai dengan ketentuan maksimal masa kerjanya 1 tahun. Kemudian untuk cuti yang lain itu pengajuannya masih manual, belum bisa kita akomodir melalui portal pegawai. Jadi ada perbedaan yang cuti tahunan secara online lewat portal pegawai, untuk selain itu bisa diajukan secara manual. Ngaten Pak Julian. Nggih, siap. Gitu nggih Bu Endang. Selanjutnya 2 lagi nggih, 2 lagi. Pak Gian Wijanarko, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pak, nggih, apakah kita harus mengubah? Oh, sudah ini nggih. Nanti akan kita sampaikan, atau kita tanyakan, koordinasikan dengan Dukcapil. Ya, atau panjenengan pas mengikuti podcastnya Dukcapil bisa nanti ditanyakan sana. Terakhir nggih, nanti yang lain akan kita jawab, kemudian kita share di grup dalam bentuk tanya jawab atau buku tanya jawab itu nggih. Bu Alpiah SPD Kota Surakarta, Jawa Tengah, tentang perceraian. Dalam perceraian suami garing istri dapat 1/3, anak juga 1/3. Pertanyaan, anak tersebut apakah yang mendapat semua umur atau umur sekolah? Baik, pembagian gaji itu akan berhenti apabila istri meninggal, jelas ya nggak bakal dapat. Terus yang kedua adalah istri menikah lagi. Kalau untuk anak itu anak usia 17 tahun atau 25 tahun ketika dia masih sekolah dan sebagainya gitu ya. Kecuali kalau dia sudah penghasilan sendiri udah nggak dapat. Gitu nggih. Gitu. Tambahkan sedikit. Oh, tambah, monggo Pak Agung. Izin menambahkan terkait dengan cuti tadi. Cuti melahirkan itu bisa diperuntukkan untuk kelahiran anak pertama, kedua, dan ketiga. Lalu bagaimana kalau ada ASN yang melahirkan anak keempat dan seterusnya? Itu bisa diakomodir dengan cuti besar. Cuti besar dan itu tidak bisa ditangguhkan oleh atasan, harus disetujui. Yaitu dengan cuti besar. Oh, itu yang tadi nggih pertanyaan bahwa kalau misalnya sudah anak keempat melahirkan cutinya seperti apa gitu. Nggih. Monggo Pak Izan mau menambahkan pengumuman nih kelihatannya. Baik, pengumuman nanti setelah ini kan ada post-test, nanti mohon diisi sebagai syarat sertifikat selain daftar hadir. Dan khusus ASN baru kami sampaikan ada evaluasi diri, kuesioner, mohon untuk diisi wajib bagi ASN baru, gitu nggih? Nggih, makaten. Jadi ada evaluasi diri bagi ASN baru, mohon diisi sesuai dengan keadaan diri Bapak Ibu. Matur nuwun. Nggih, baik sahabat CASN Pemerintah Kota Surakarta, di siang hari ini nggih, mulai kita tadi pukul 13.00 sampai dengan 15.00, ini lebih sedikit. Kita sudah bersama 2 narasumber dengan tema-tema atau materi-materi yang sangat menarik sekali, pengetahuan-pengetahuan yang harus dipunyai bagi ASN baru terutama,
bagi kita semua nih pada umumnya untuk berkarir di aparatur sipil negara. Baik, saya sebagai host di siang hari ini apabila kurang lebihnya saya menyampaikan ada beberapa kesalahan yang saya tidak sengaja maupun saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan kembali berjumpa di tanggal 16 dan 17 dengan podcast Kepegawaian Pemerintah Kota Surakarta. Baik, kita tutup podcast di sesi siang hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.